Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan qudrah Allah kita masih berada pada posisi akhir bulan Agustus, di mana bulan Agustus sama-sama kita tahu Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa ini, dan terhitung kemerdekaan kita yang ke-79. Jadi cukup lama, setengah abad lebih ya. Ibu-ibu yang berbahagia, perlu diketahui Allahu yarham Dr. Muhammad Natsir pernah menyampaikan dalam pidato kemerdekaan dalam buku yang dikenal dengan magnum opusnya, tulisan-tulisan Allah yarham Pak Natsir dengan kawan-kawan beliau tentu saja ya. Ada Pak Baswedan, ada Pak Saprudin Prawira Negara, Mr. Muhammad Rum, Pak Kasman Singodimejo ya, dan tokoh-tokoh lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pak Natsir menulis dalam buku magnum opusnya Capita Selecta. Di situ ada ungkapan beliau yang menurut hemat saya ini masih berlaku untuk kita renungkan. Apa kata beliau? Republik ini, kata beliau, memang tidak sempurna. Ada banyak cacat, ada banyak kelemahan. Namun Islam mengajarkan terlepas dari kelemahan, cacat, Islam mengajarkan tentang pentingnya syukur nikmat, kata beliau. Oleh karena itu ya dinikmati saja ya. Itu. Lalu beliau mengatakan secara insaf itu sadar. Secara sadar, di balik cacat, di balik lemah, ada kekuatan terpendam. Nah,
Mudah-mudahan kita termasuk barisan yang bisa mengisi kemerdekaan itu dengan memanfaatkan kekuatan yang terpendam itu. Jadi kita tidak selalu melihat titik lemahnya. Kalau saya melihat titik lemahnya, hidup ini jadi pesimis jadinya. Betul ya? Bagaimana tidak pesimis? Dari awal peristiwa proklamasi kemerdekaan tidak ada tuh pengibar bendera merah putih pakai jilbab dipersoalkan, ya kan? Nah, kenapa belakangan ini orang pakai jilbab dipersoalkan? Coba lihat dokumentasi negara. Ada orang berjilbab di situ? Ada kan? Ada orang berkerudung di situ? Ya, terlepas jilbabnya model apa yang jelas ada. Nah, jadi sang profesor ini bagaimana kok bisa kehilangan jejak sejarah, walaupun pada akhirnya minta maaf dan siap mengubah kebijakan. Satu, ya. Yang kedua, kita juga disuguhi dengan satu kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana anak bangsa yang diharapkan lahir menjadi orang-orang cerdas di masa depan, kreatif, inovatif, berdedikasi tinggi terhadap negara ini, dan bermoral, tentu saja menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti, dan itu sudah dirumuskan dalam falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 45. Kok tiba-tiba kita dihebohkan dengan penandatanganan penyebaran alat kontrasepsi bagi para remaja dan pelajar? Walaupun hal ini sudah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Kesehatan, karena itu merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang menyebutkan tentang pencegahan penyakit bagi para pelaku nikah dini. Maka penting mensosialisasikan terkait alat kontrasepsi itu. Iya, tapi ini masalahnya kenapa harus dibagikan kepada pelajar? Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi benturan. Ya, dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa apa tujuan kita mendidik anak-anak kita ini? Banyak, kreatif, inovatif, ya, dan banyak-banyak lagi, bermoral. Kalau tiba-tiba ini diberlakukan, apa jadinya anak-anak bangsa kita ini? Ya, jelas bertentangan. Jadi mohon doa nih dari para jamaah, kita bersama Majelis Ormas Islam tetap akan memproses itu, ya, baik ke pihak istana ataupun ke pihak DPR. Sekarang kan DPR lagi sibuk nih, ya, keburu sibuk pilkada dan lain sebagainya. Tuh. Tapi ingat ya, kalau saya mencatat betul kata-kata Pak Nasir tadi di Kapitas Rekanya, dan itu beliau ucapkan puluhan tahun silam. Artinya, walaupun kita banyak kekurangan, kelemahan di dalamnya, tapi yang namanya syukur nikmat tetap harus kita lakukan, dikedepankan. Karena bisa jadi di balik kelemahan ada kekuatan yang terpendam. Buktinya
kekuatan terpendam itu masih ada. Jadi ketika dimunculkan rame-rame penolakan terhadap 18 siswi yang memakai jilbab, akhirnya kaum muslimin berteriak, tokoh berteriak, ya, ormas Islam bersuara, lumayan ya bisa mengubah pandangan. Walaupun kita juga artinya apakah ini sementara atau berlanjut. Nah, ini juga hal yang menjadi catatan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, kemerdekaan yang ke-79 ini betul-betul kita dihadapkan dengan ujian demi ujian, di mana judi online ya, yang menyasar semua lini masyarakat, dari buruh sampai ke pejabat. Ini ya, kan luar biasa ini. Bukan hanya buruh kecil yang dibawa, orang pejabat aja tersasar. Bukan hanya orang biasa saja, anggota-anggota saja terpapar. Bagaimana kondisi masyarakat kecil, apalagi ya. Nah, artinya kalau begitu tidak sedang baik-baik saja kondisi ini, tetapi tetap kita ini merdeka dalam makna dari penjajahan memang sudah lepas, tapi membebaskan dari berbagai belenggu yang menelikung jiwa raga ini, kita belum bisa sepenuhnya bebas ya. Ini kata pengantar nih ya, supaya ini masih kata Pak Natsir, sangat wajar bila insting-insting kegembiraan, kebahagiaan muncul setiap kali datang perayaan kemerdekaan. Jadi beliau menyebut insting kebahagiaan, wajar. Tapi insting kebahagiaan yang ditunjukkan saja tidak cukup. Dengan balap karung tidak cukup. Dengan makan kerupuk tidak cukup. Dengan tarik apa? Tarik tambang tidak cukup. Panjat pinang tidak cukup. Untuk menunjukkan bahwa kita ini merdeka tidak cukup. Tapi itu diwajarkan. Insting kebahagiaan itu wajar, kata beliau. Nah, yang harus kita insafi, kata beliau, ya intinya apa? Mengisi kemerdekaan itu sendiri. Baik. Lalu tokoh-tokoh kita ini sering menukil ayat. Nah, ini yang akan kita kaji. Yang namanya berjuang itu datang dan pergi. Ada yang pergi dipanggil oleh Allah, ada yang datang kemudian. Dipanggil lagi, datang yang baru. Dipanggil lagi, datang yang baru. Jadi datang dan pergi ya. Datang dan pergi itu sudah menjadi sunatullah dalam perjuangan. Maka dulu Bang Husein Umar, kenal Bang Husein Umar? Ya, dulu sekjennya Pak Natsir juga. Sekjennya Dr. Anwar Haryono. Pak Anwar Haryono menjabat sebagai sekjennya Pak Natsir. Pak Natsir meninggal, Dr. Anwar Haryono naik. Sekjennya Bang Husein Umar. Bang Husein Umar meninggal, muncul kader yang lain ya. Ada Kiai Haji Afandi Ridwan, ada Kiai Haji Khalil Badawi, terus sampai muncul Pak Suhada Bahri, Pak Siddiq dan lain sebagainya. Artinya ini untuk menggambarkan datang dan pergi. Bang Husein Umar, saya masih mahasiswa waktu itu ya, bujangan tulen. Jadi saya duduk paling depan di Masjid Kramat Raya 45, dengerin beliau berapi-api di mimbar Bang Husein Umar. Kata Bang Husein Umar, seringkali beliau menukil ayat ini.
Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 23. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum mayyan tadiru wa ma baddalu tabdila. Saya ulangi. Suratul Ahzab, surah ke-33 ayat 23. Minal mu'minina rijalu shadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang beriman ada barisan laki-laki jujur, laki-laki penuh khidmat, laki-laki teguh, tegar, laki-laki penuh dedikasi, patuh taat pada Allah dan Rasulnya. Rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi, yang mana mereka ini telah memenuhi janjinya di hadapan Allah. Jadi bahasa Al-Quran rijalun shadaqu. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan kalimatnya, faminhum man qada nahbahu. Ada di antara mereka yang betul-betul menepati janjinya, langsung menebusnya di hari itu. Wa minhum mayantadiru, di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan yang menunggu giliran itu tidak pernah mengubah pendiriannya sedikit pun. Ini soal datang dan pergi. Nanti Bapak Ibu ya bisa menelaah kembali tulisan saya. Judulnya Untukmu yang telah mendahului. Ibu Sarifah mungkin sudah menyebarkan tulisannya ya ke Bapak Ibu. Judulnya Untukmu yang telah mendahului. Sebuah renungan takziah perjuangan. Jadi judulnya Untukmu yang telah mendahului, sebuah renungan takziah perjuangan. Jangan lupa kodenya madrasahabiumi.com. Ya. Jadi tulis judulnya Untukmu yang telah mendahului, sebuah renungan takziah perjuangan. madrasahabiumi.com. Nanti keluar tulisannya. Ada gambar pangeran di situ ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ayat ini merupakan ayat berkenaan tentang perang Uhud. Seperti yang Bapak Ibu belajar, peperangan di masa Nabi itu ada dua. Ada yang disebut dengan peperangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung ke lapangan. Itu namanya Ghazawat. Jadi peperangan yang dipimpin langsung, komandan perangnya Rasulullah di lapangan. Nah itu namanya apa? Ghazawat. Para ulama ahlul hadis mencatat peristiwa-peristiwa peperangan di masa Nabi dalam
Kitabul Maghazi, kitab yang menjelaskan tentang peperangan demi peperangan. Kitabul Maghazi. Yang kedua, ada peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendelegasikan kepada para sahabat untuk memimpin di lapangan. Nah, jadi Nabi nggak turun langsung, tapi mendelegasikan, seperti mendelegasikan kepada Usama, sahabat Usama yang masih sangat muda belia. Tadinya para sahabat yang lain ragu dengan diangkatnya Usama, tapi para sahabat kibar percaya. Kenapa? Tidak mungkin Nabi menetapkan sesuatu serampangan. Tidak mungkin. Kalau Nabi salah mengangkat orang, pasti ditegur. Jadi sahabat besar menerima saja keputusan Nabi. Diangkatnya Usama yang usianya masih 11 tahun. Padahal yang dilawan adalah musuh hebat, gagah perkasa, ya, dan menang. Tuh. Jadi menang. Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sekali lagi, peperangan yang dipimpin langsung di lapangan oleh Rasulullah namanya Ghazawat. Peperangan yang Nabi mendelegasikan kepada sahabat memimpin di lapangan namanya Sarayat. Ada puluhan tentu saja. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya terkait dengan bagaimana Rasulullah menghidupkan ruh perjuangan di hadapan para sahabat. Ini ringkasan dari kitab yang saya baca, ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Nuh, Dr. Sayyid Muhammad Nuh, ya. Jadi Fadilatul Syekh Dr. Sayyid Muhammad Nuh menulis kitab terkait bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikobarkan gelora perjuangannya oleh beliau, ya, Sayyid Muhammad Nuh. Jadi kitab ini sudah saya ringkaskan, dan ibu-ibu, bapak-bapak tinggal baca ringkasannya. Nanti cari di madrasahabiumi.com, judulnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobarkan semangat kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi kalau Nabi sudah ngomong, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan, itu bawaannya semangat aja begitu. Kalau Nabi sudah bicara, yang tua, yang muda gitu ya, yang perempuan, bawaannya kalau Nabi sudah bicara semangat aja. Ini kehebatan Rasulullah. Nah, kembali ke surat Al-Ahzab tadi. Bukan kembali ke laptop ya, karena saya nggak bawa laptop. Kembali ke surat Al-Ahzab tadi. Baik. Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 23 ini ternyata memiliki sabab nuzul yang unik, ya, sangat unik. Bahasa ilmiahnya apa? Uniqueness. Sesuatu yang mengandung banyak keunikan. Sahabat Ajib bin Barrah radhiyallahu an menyebut
Nabi pernah diberikan anugerah besar oleh Allah berupa kemenangan telak di perang Badar. Padahal perang Badar adalah peperangan yang sangat tidak seimbang. Jumlah kaum muslimin hanya 300, sementara pihak musyrikin 1000. 300 lawan 1000 secara matematis tidak masuk logika untuk menang. Tapi kenyataannya perang Badar menang. Maka Nabi menggambarkan perang Badar itu seperti Tolut melawan Jalut. Dan Tolut didukung tidak kurang 300 pendukung orang beriman dan bertauhid melawan raja gagah perkasa Jalut, dan Jalut kalah. Maka Nabi mengumpamakan perang Badar itu seperti Tolut melawan Jalut. Riwayat sahabat Ajib bin Barra radhiyallahu anhu. Narasi Al-Quran yang menyebutkan kemenangan kelompok kecil bisa merobohkan kelompok besar itu sudah tercatat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Nah, kalau ayat ini kesenangannya orang tua kita, guru kita Al-Ustadz Sulaiman Jakawerus ya. Nah, ini senang banget beliau sering menyampaikan ayat ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Nah itu Talut melawan Jalut. Lalu siapa lagi? Rasulullah melawan kaum musyrikin di perang Badar. Sampai-sampai Allah terlibat dalam kemenangannya dengan menurunkan junudun lam tarauha, malaikat ya, tentara yang tidak kelihatan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa perang Badar menang? Lalu setelah perang Badar ada lagi peperangan yang lain, perang Uhud. Perang Uhud kebalikannya, Rasulullah dan para sahabat diuji dengan kekalahan. Maka pertanyaannya, kenapa perang Badar menang, kenapa perang Uhud kalah? Jawaban para ulama minimal 3 sebab. Bukan persoalan kalah menangnya, tapi yang menjadi analisa para ulama adalah sebab kekalahan dan sebab kemenangan. 3 sebab yang dimaksud. Yang pertama, kenapa Badar menang? Karena kaum muslimin kompak. Kenapa Uhud kalah? Karena kaum muslimin tidak kompak. Nah, jadi begitu aja. Kenapa Badar menang? Kaum muslimin menunjukkan kepatuhannya, ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Uhud, kaum muslimin mulai tidak patuh dan taat kepada Rasulullah. Di perang Badar kaum muslimin tidak tergoda, tidak tergiur dengan hal-hal duniawi yang memecah konsentrasi perjuangan. Sementara di perang Uhud mulai terpecah konsentrasi dalam perjuangan. 3 minimal. Nah, ini dikuatkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari
para perawi yang terpercaya. Muhammad bin Bashar menerima riwayat dari sahabat lain, dari bapaknya, terus secara bersanad, ya, berita ini terus bergulir sampai ke sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dikenal di kalangan para sahabat, ya. Anas bin Malik cerita, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dulu ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Jadi Anas cerita tentang Anas. Anas bin Malik menceritakan sahabat lain namanya Anas bin Nadhr. Siapa Anas bin Nadhr? Seorang sahabat yang tidak ikut perang Badar. Dia absen di perang Badar. Karena dia absen di perang Badar, maka dia menyesali hidupnya. Kenapa saya tidak ikut perang Badar? Hebat ya Bu ya? Gak ikut perang, sedih begitu, nyesel. Dia merasa orang yang paling nyesel hidupnya karena tidak terlibat dalam perang Badar. Satu peperangan yang menunjukkan siapa yang membela keimanan dan siapa yang membela kekufuran. Perang yang membuat garis antara mana garis lurus dan garis bengkok, gitu ya. Perang Badar. Antara tauhid dan syirik, perang Badar. Anas bin Nadhr merasa kecewa, menyesal. Akhirnya Anas datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kata Anas, dulu aku tidak terlibat perang Badar. Aku menyesal. Sebagai tebusan atas penyesalanku, kalau ada perang lagi, aku daftar ya, gitu. Bahasa Betawinya daftar ya, gitu ya. Dari sekarang daftar nih, gitu. Pokoknya aku sudah pesan, sudah daftar, gitu. Jangan sampai aku kelewat. Nah. Jadi Anas bin Nadhr sudah mendaftarkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus penyesalannya karena tidak ikut perang Badar. Tak lama kemudian genderang perang Uhud ditabuh. Ya, genderang Uhud ditabuh. Anas pun bergegas. Dia akan ikut terlibat dalam peperangan yang sudah ditunggu-tunggu. Maka beliau pun tergesa-gesa menuju lembah Badar. Nah, ibu jangan tanya di mana latihannya, pakai apa begitu ya. Singkat cerita, pokoknya Anas langsung menuju lembah Badar. Di jalan ketemu sahabat lain namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Saat kaget lihat Anas bin Nadhr, tuturubun, tahu tuturubun? Ayo, siapa yang tahu tuturubun? Bahasa mana tuturubun? Baru dengar? Wah, nggak ada orang Sunda di sini. Jadi tuturubun itu bergegas. Jadi Anas bin Nadhr bergegas. Ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Kata Sa'ad, reka mana? Nah, jadi Anda mau kemana ini? Kata Sa'ad bin Mu'ad. Dijawab sama Anas, saya akan menebus penyesalanku karena tidak ikut perang Badar. Dan hari ini waktunya aku akan ikut. Wah, dengan penuh kegembiraan. Saat melihat Anas begitu, jadi tertarik. Kalau begitu aku ikut. Jadi ikutlah mereka berdua menuju lembah Uhud.
bertarunglah mereka, mengayunkan pedanglah mereka. Ya. Nah, saat menjadi saksi bagaimana Anas bin Nadhr melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kata Sa'ad, aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas. Begitu? Kata temannya, aku tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan Anas. Dan tak lama kemudian ketika perang usai, Sa'ad pun mencari-cari, di mana Anas, di mana Anas. Dicari, ternyata Anas sudah syahid. Nah, apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ketika aku temukan jenazah Anas bin Nadhr, maka aku dapatkan pada tubuh Anas bin Nadhr ada 80 sayatan pedang. Bisa kebayang? 80 sayatan pedang? Kebayang? Bersimbah darah jelas? 80 sayatan pedang. Puluhan bekas anak panah, puluhan tombak. Kata Sa'ad, benar kata Anas, kalau dia ingin menepati janjinya. Bisa dipahami? Nah, apakah Anas bin Nadhr saja yang mengalami hal itu? Tidak. Karena paman Rasulullah yang bernama Hamzah pun ikut perang dan syahid juga. Paman Hamzah meninggal karena ditombak oleh Wahsy. Wahsy adalah budak sewaan Hindun, di mana suami Hindun mati di perang Badar. Untuk menebus matinya suami di medan Badar, Hindun berjanji akan membunuh Hamzah. Maka ketika Hamzah gugur, Hindun pun ngambil belatinya dan dibesetlah dadanya Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu diambil jantungnya. Riwayat yang berbeda mengunyah-ngunyahnya. Nah, berarti Hamzah juga gugur. Ya. Hindun al-Kanibali gitu. Nah, jadi maka dikunyah-kunyahlah jantung sahabat mulia Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang dipercaya pertama kali diserahkan oleh Nabi membawa bendera perang. Hamzah gugur di medan Uhud. Ada lagi yang lain, ada namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu. Apa Bu namanya Bu? Mus'ab bin Umair radhiyallahu. Siapa Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang mukanya mirip dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mirip ya. Mana bukti miripnya Pak Ustadz? Ada YouTube-nya enggak? Enggak gitu ya. Fotonya enggak. Dalam catatan ahli riwayat tercatat mukanya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar para sahabat ketika gugur Mus'ab bin Umair, mereka ini agak goncang. Kenapa? Rasulullah wafat. Padahal bukan
Rasulullah. Ada juga sahabat Nabi tidak langsung gugur, ada, cuma kehilangan tangannya. Kenapa kehilangan tangannya? Karena lebih banyak menjadi benteng penghalang agar Rasulullah tidak terluka. Daripada pedang musuh melukai Rasulullah, mendingan aku saja yang kena pedang musuh. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Nah, ini nama-nama hebat ini. Anas bin Nador, Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah kehilangan tangannya karena dia tidak redo kalau pedang musuh mengenai jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkorban demi keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai harus merelakan kehilangan tangannya. Itulah Tolhah bin Ubaidillah. Bapak Ibu yang berbahagia, peristiwa ini direkam oleh siapa? Oleh CNN? Bukan. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Jadi peristiwa ini direkam oleh Allah, dipotret oleh Allah dengan turunnya suratul Ahzab tadi. Bisa dipahami? Jadi ayat ini bercerita tentang mereka. Rijalun sodaku minal mu'minina, rijalun sodaku. Di antara orang beriman ada laki-laki soleh, ada laki-laki baik, ada laki-laki teguh, tegar, patuh, taat pada Allah dan Rasulnya, yang menepati janjinya di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang menebus langsung janjinya di saat itu, seperti yang tadi disebutkan. Wa minhum yantadiru, dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu giliran. Wa ma badalu tabdila, dan mereka tidak mengubah sedikit pun pendiriannya. Nah, jadi perang Uhud kaum muslimin memang mengalami kekalahan. Tapi ternyata kekalahan di perang Uhud menjadi pemantik para sahabat untuk lebih melejitkan diri, hati-hati tidak berbuat salah yang kedua kalinya. Maka para ahli sejarah mengatakan setelah perang Uhud, kaum muslimin dan para sahabat tidak lagi mengalami kekalahan. Silakan baca buku sejarah. Nah, Al-Imam Ibnu Abi Hatim menceritakan dulu pasukan musyrikin Quraisy dipimpin oleh siapa? Oleh seorang jagoan perang, ahli strategi perang, Khalid bin Walid. Ya, semua orang kenal Khalid bin Walid, dan dia belum masuk Islam. Dia yang memimpin pasukan musyrikin. Sementara para sahabat tidak patuh pada Rasulullah. Kata Rasul, hei kalian yang dipilih menjadi ahli pemanah, kalau dalam bahasa militer, sniper, para penembak jitu, kalian diam di sini, di bukit ini. Apapun yang terjadi sebelum perang usai, kalian tidak boleh kemana. Kata Nabi. 60 pasukan diletakkan oleh Nabi di situ.
Makanya Bapak Ibu yang haji umroh pasti kan ziarah ke Uhud. Di situ ada bukit kecil. Nah, di situ para sahabat diletakkan. Maka sampai sekarang bukit kecil itu disebut Jabal Rumat, gunung para penembak jitu, gunung para pemanah, menjadi saksi sejarah. Gunung-gunung yang mengitarinya, Uhud, lembahnya lembah Uhud. Jadi ketika pasukan musuh mundur dan lari ke tawuran, dianggapnya oleh kaum muslimin mereka kalah. Dikejar oleh kaum muslimin sampai ke bibir bukit. Ternyata mereka bukan lari, tapi Khalid sebagai komandan perang bersiasat, berstrategi. Khalid membawa pasukan berkudanya melingkari bukit Uhud. Lalu diiringi tempak sore, kaum muslimin menang perang. Karena merasa menang, maka rebutan ghanimah. Nah, rebutan harta rampasan perang. Mulai itu konsentrasi terpecah. Para sniper yang diamanatkan Nabi jangan meninggalkan, ngiler juga kan. Kalau nggak turun, kebagian nggak? Nah, takut nggak kebagian karena di bawah sudah rame. Akhirnya mereka pun pada turun ke lembah. Ketika mereka sedang asik dan terlelap euforia ghanimah, tiba-tiba Khalid bin Walid muncul dari belakang bukit dan membombardir kaum muslimin. Maka berjatuhanlah para syuhada Uhud dan dimakamkan di situ juga. Ibu-ibu yang sering ke sana, di situ ada plangnya ya. Siapa-siapa yang gugur di medan Uhud. Banyak kan? Banyak. Nah, sekarang Hamzah bin Abdul Muthalib yang gugur di situ diabadikan jadi nama sekolah. Sekarang sudah jadi namanya Sekolah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada sekolah di situ. Ya. Nah, dan ada replikanya kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada replikanya. Replika perang Uhud. Ya, baik. Jadi apa gambaran yang bisa dipetik? Banyak ya hikmahnya. Tadi, kenapa perang Badar menang? Kenapa perang Uhud? Tidak ada peristiwa tanpa hikmah. Banyak hikmahnya. Termasuk masuk Islamnya Khalid bin Walid. Khalid masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia melihat bagaimana kesungguhan para sahabat berjihad di jalan Allah. Walau jumlah mereka tersisa dan dalam hitungan musuh, wah ini pasti nih tinggal dihabisin aja. Tapi yang tertinggal ini dikejar terus oleh Khalid. Kalau tadi Khalid dikejar-kejar kaum muslimin, sekarang terbalik, kaum muslimin yang tersisa dikejar-kejar Khalid. Kejar-kejaran mereka sampai ke bibir bukit. Maka ketika Khalid tidak lagi mengejar, kaum muslimin berteriak kepada Khalid, "Hei Khalid, kalau kami mati di sini, kami syahid. Dan Allah sudah menjanjikan surga untuk kami. Sekarang kami tanya kamu, kalau engkau mati di sini, apa yang dijanjikan untukmu?" Khalid mikir. Nah, hebat ya. Jadi Khalid berpikir. Maka ketika Khalid berpikir, hidayah Allah pun turun.
Dipikir-pikir ya juga, gua ngejar-ngejar apa ya gitu kan. Kalau mereka meninggal di sini syahid dan mereka yakin begitu, surga Allah di depan matanya. Sementara aku, kalau aku mati di sini, siapa yang menjamin aku kan gitu. Akhirnya hidayah Allah datang. Tak lama kemudian Khalid pun sowan, ya, sowan ke Rasulullah SAW, kepada para sahabat, dan menyatakan diri masuk Islam. Sekarang Khalid gilirannya. Nah, sekarang Khalid yang menunggu. Kata Khalid, sebagai balasan atas kesalahanku, aku berjanji kepada Allah, aku ingin mati syahid seperti para sahabat yang lain. Maka cita-cita besarnya, aku ingin mati syahid. Dan aku tidak akan pernah absen dari peperangan yang Rasulullah dan para sahabat terlibat di dalam. Ternyata cita-cita Khalid tidak kesampaian. Berkali-kali perang, Khalid gak mati-mati. Karena menang terus dia. Ayunan pedangnya jitu, makanya disebut Saifullah, pedang Allah. Nah, Khalid sedih, kok gak mati-mati gitu ya. Dan akhirnya Allah takdirkan Khalid bin Walid tidak mati di medan laga, tetapi Khalid bin Walid wafat di tempat pembaringannya. Tapi niatnya sudah dapat? Sudah dapat. Biarkan Allah yang menilai. Ya. Nah, jadi faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang menepati waktu itu juga. Wa minhum mayantadiru, di antara mereka ada yang masih menunggu giliran. Termasuk Khalid menunggu giliran, gak nyampe-nyampe, akhirnya meninggal di tempat tidurnya sendiri. Ya, pertanyaan besarnya adalah, kalau sahabat Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib wafat syahid dan ia menghadap Allah, ada yang dibanggakan, ada yang bisa dibuktikan di hadapan Allah, ada jantungnya. Anas bin Nadhr meninggal, ada yang dibanggakan di hadapan Allah, ada sayatan pedang, 80 sayatan pedang. Mus'ab bin Umair ada, Thalhah bin Ubaidillah ada, kehilangan. Demikian pula para pejuang kita, ya. Pejuang kemerdekaan yang lillah, yang karena Allah tentu saja. Ya. Nah, seperti yang Hamka katakan, 2 kalimat yang memerdekakan bangsa ini, kata Hamka. 1 kalimat takbir, 2 kalimat merdeka. Makanya apapun yang terjadi dulu, Masya Allah, para petinggi bangsa ini berjuang itu ya memang betul. Ketika Pak Nasir jadi Perdana Menteri, setiap kali dia dipanggil istana, yang ditanya itu apa? Umi, mana jas Abah? Abah dipanggil istana. Kata Umi Nahar, istri Pak Nasir, jas Abah yang mana? Itu jas Abah yang tambalan itu. Perdana Menteri jasnya tambalan. Tapi dulu terjadi begitu. Agus Salim menulis dalam bukunya, berjuang adalah menderita. Berjuang adalah berjuang hura-hura. Berjuang itu menderita, kata Ki Agus Salim. Nih, ini luar biasa. Kita juga diingatkan, di sini masih ada gambar dan tertempel terus ini. Mereka sudah memenuhi janjinya. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya karena nempel ya kita sebut. Mereka memenuhi janjinya.
berarti kita yang menunggu. Menunggu apa? Nah kan begitu. Nah, lalu para ulama berkomentar lagi panjang lebar. Bagaimana para ulama yang lain? Karena yang namanya berjuang, kesungguhan itu dalam agama paling tidak keluar dari 3. 1, jihad. 2, ijtihad. 3, mujahadah. Maka ini disebut trilogi perjuangan. Jihad, ijtihad, mujahadah. Jihad mengusir musuh di medan tempur. Ya, mengusir lawan di medan laga. Jihad. 2, kesungguhan seseorang dengan ilmunya, mengerahkan kekuatan dengan ilmu pengetahuannya, sampai orang bisa paham agama, mana halal, mana haram. Para ulama fikih sampai menulis kitab fikih. Kitab Imam Syafi'i, kitab Muwatta Imam Malik, kitab Musnad Imam Ahmad, dan kitab yang lain. Para ulama ahli tafsir mencurahkan pikirannya, melahirkan disiplin ilmu. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir As-Suyuti, tafsir Ibnu Katsir. Itu yang namanya Imam Ibnu Katsir ngaji tafsir ke gurunya. Semua tulisan coretan dikumpulkan. Coretan Imam Ibnu Katsir kepada gurunya Ibnu Taimiyah. Setiap ngaji tafsir coretannya dikumpulkan. Dan coretannya itu dikumpulkan menjadi 5 jilid. Itulah tafsir Ibnu Katsir. Jadi itu baru coretannya, Bu, 5 jilid itu. Berarti ibu-ibu juga kalau ngajinya sudah puluhan tahun, pasti coretannya sudah banyak. Nah, kumpulin coba, bisa berapa jilid itu? Nah, Imam Ibnu Katsir dari satu disiplin ilmu saja, tafsir, ngaji ke gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Siapa Imam Ibnu Taimiyah? Gurunya. Apa yang diajarkan kepada muridnya? Tafsir. Tafsir Al-Kabir. Karena wawasannya luas, maka disebut tafsir Al-Kabir. Maka lahirlah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Al-Hadi, Imam Ad-Dhahabi. Itu semua murid-murid Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah sendiri meninggal di Damaskus. Selain beliau berperang melawan Tartar Mongolia, melawan kaum Syiah, melawan kaum Sufi yang batilah, menghadang kaum falsafah, semua, dan itu direkam oleh beliau, ditulis dalam kitabnya, menjadi 4.000 jilid kitab. Bukan halaman, 4.000 jilid. Satu jilidnya bisa 1.000 halaman. Ini 4.000 jilid, kata murid-muridnya. Ketika Ibnu Makhluf, hakim negara, memvonis dia, lalu dia dihukum oleh Sultan Nasir Qallobun, maka dia menulis dan mengajar umat di penjara. Maka ketika dia di penjara menulis kitab dan berhasil menulis 37 jilid. Ya, 37. Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Di zaman modern ada juga seorang doktor usul fikih, namanya Dr. Abdullah Azzam. Dia ikut terlibat dalam perang melawan Soviet. Setiap kali libur sekolah, maka anak laki-lakinya dibawa piknik. Pikniknya bukan ke Sungai Nil atau ke Ancol kalau di sini, dibawa ke medan perang. Diajari
dididik di medan perang sambil menulis kitab. Beres perang, beres juga kitab. Bisa nggak ya berperang sambil nulis kitab? Nah itu bisa. Nah itu bisa. Buku beliau terkenal. Sampai-sampai terkenalnya orang jadi curiga sama buku beliau, lalu difitnah. Nah waktu itu bukunya dibedah, saya ikut mengkritisi yang mengkritik begitu. Karena waktu itu buku ini dibedah oleh Mas Ulil Absor Abdallah. Jadi saya ikut hadir dalam bedah buku itu karena beliau memberikan catatan-catatan miring kepada penulis ini. Nah, maka kita ikut melakukan, memberikan catatan juga. Apa seperti itu juga dituduhkan, dialamatkan kepada para ulama pejuang. Saya pikir begitu ya. Nah itu saya masih ingat ya. Nah jadi kembali Bapak Ibu, ulama meninggal dipanggil oleh Allah, ada yang dibanggakan. Mujahid meninggal dipanggil Allah, ada yang dibanggakan. Pejuang Gaza yang meninggal di Irak, kita tahunya ributnya soal posisi dia, kenapa meninggal di Irak. Lalu timbullah terjadi debatable, oh jangan-jangan dia pengikut anu. Dia tidak berpikir lebih panjang, apalagi data tidak punya. Daripada menyinyirkan orang yang jelas sudah berjuang, mendingan kita ambil pelajaran. Dia sudah ada yang bisa dia banggakan di hadapan Allah kelak. Perjuangan dirinya, perjuangan untuk agamanya, perjuangan untuk negerinya. Betul, dia memang disolatkan di sana, di Teheran. Tapi beliau disolatkan lagi di Doha Qatar. Di mana? Di Masjid Besar Doha, di Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi kenapa? Artinya ada datang pergi. Syekh Ahmad Yasin meninggal, diganti Abdul Aziz Arantisi. Syekh Abdul Aziz Arantisi meninggal, muncul Ismail Haniyah. Ismail Haniyah meninggal, muncul singa gajah Yahya Sinwar. Demikian pula para ulama. Imam Ibnu Taimiyah meninggal, muncul Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim meninggal, muncul ulama. Terus begitu. Anak bungsu Kiai Gontor pernah menulis begini: bercita-citalah kalian menjadi ulama. Kalau kalian tidak bisa menjadi ulama, minimal kalian harus punya cita-cita di antara keluarga kalian ada satu saja yang jadi ahli ilmu. Mudah-mudahan di antara anak cucu begitu ya. Nah, jadi kalau berjuang sifatnya di lapangan, mengusir musuh di medan tempur, melawan musuh di medan laga, jihad. Memeras pikiran sampai melahirkan disiplin ilmu, orang jadi paham agama, ijtihad. Ijtihad gak bisa kurang ilmu, berjihad juga tidak mampu kurang keberanian. Lalu apa yang bisa dibanggakan? Oh, ada satu lagi, mujahadah. Mungkin mujahadah kita, mujahadah apa? Mujahadah menolong ahli ilmu, mujahadah memberikan kelonggaran kepada ahli ilmu, kepada para pejuang. Kita tidak ikut menghadapi kesulitannya, tapi kita meringankan kesulitan orang yang sedang berjuang. Mujahadah. Duduk-duduknya kita di majelis ilmu sekedar membicarakan hal ini, itu juga mujahadah. Infak sedekah yang kita keluarkan, itu juga mujahadah. Jadi masih berat kalau harus dibandingkan dengan Anas bin Nadhr yang
Beliau bangga di hadapan Allah dengan 80 sayatan pedang. Jangankan 80 sayatan pedang, gunting kuku kecapit dikit, aduh itu sakitnya sampai cantengan ya, minta ampun, apalagi 80 sayatan. Terakhir, maka bahasa Al-Quran menyebut, kadang Allah menyebut dengan jual beli. Jadi Allah menyebutnya dengan jual beli. Lu jual gua itu bahasa Bu Saripah ya. Lu jual gua borong katanya. Nah, maksud saya Allah menggunakan kata membeli kalau subjeknya Allah. Allah menggunakan kata menjual kalau subjeknya manusia. Nih, dalam surat Al-Baqarah ayat 207 Allah menggunakan kata menjual. Wa minan nasi mayyashri nafsahu ibtigoan mardotillah. Di antara manusia ada yang menjual jiwa raga mereka dan harta mereka, wa amwalahum. Ya, nah di situ menggunakan kata menjual kalau subjeknya manusia. Ya, artinya mengorbankan. Tapi para ulama tafsir memberikan tafsiran yabi'u, menjual. Nah, tapi kalau subjeknya Allah, Allah menggunakan kata membeli. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 111. Jadi dalam surat Al-Baqarah 207 subjeknya manusia, Allah menggunakan kata menjual. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 111 subjeknya Allah, Allah menggunakan kata membeli. Berarti manusia menjual, dibeli oleh Allah. Apa yang dijual manusia? Amal soleh, jihad fisabilillah, infak, ta'awanu alal birri wat taqwa, dan lain-lainnya. Ya, nah Allah membeli. Dengan cara apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah. Makanya Khalid bin Walid merasa tertarik. Ada satu lagi dalam Al-Quran tidak menggunakan kata menjual, tidak menggunakan kata membeli, tapi meminjamkan. Nah, dengan bahasa meminjamkan, maka ada hukum fikih namanya qardun. Apa qardun? Pinjaman, jaminan, menjaminkan. Apa yang dijaminkan? Tanah. Apa yang dijaminkan? Sekolah. Apa yang dijaminkan? Majelis ilmu. Apa yang dijaminkan? Mushaf. Apa yang dijaminkan? Kitab para ulama. Menjaminkan, menghibahkan, mewakafkan. Man yukridullaha qardon hasanan. Qard, jaminan. Menjaminkan sesuatu untuk Allah. Jadi untukmu yang telah mendahului, maka pantas kalau para tokoh kita mengulang-ulang ayat ini sebagai tazkirah, renungan, takjiah,
perjuangan. Silakan dibaca lagi tulisan saya, untukmu yang telah mendahului, sebuah renungan takziah perjuangan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir materinya sudah cukup sampai di situ. Mari kita sempurnakan dengan tanya jawab, dan alhamdulillah saya sendiri mau melanjutkan perjuangan ke luar kota ini, makanya bawa ransel. Ada perkemahan santri di Garut, sambil nengok pesantren juga yang sedang meluaskan bangunan kelasnya, asramanya, ya. Karena dulu para sesepuh mengamanatkan kepada kami yang muda-muda untuk melanjutkan jejak langkah mereka, menjadikan pesantren sebagai lumbung kader, ya. Kapan-kapan Bapak Ibu silahkan, kapan mau main ke kota Garut, ya, kapan mau main ke pesantren, kapan bapak-bapaknya ngadu bola sama santri, ya. Nah, baik, saya pikir itu, ya. Nah, qadarullah, minggu ini sedang ada bumi perkemahan santri di salah satu bukit di sana. Baik, silakan, ada pertanyaan? Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam agama ini ada yang disebut tafsir, ada yang disebut takwil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking mulianya bukit Uhud, sampai-sampai Nabi pun mengumpamakan pahala itu bagaikan bukit Uhud. Siapa di antara kalian yang ikut memulasara saudara-saudara kalian, wafat, ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengantarkan sampai ke kuburan, bagaimana pahala di sisi Allah? 2 kirot. Nah, 2 kirot. 1 kirotnya bagaikan gunung Uhud. Berapa pahala yang dibawa ke surga? Nah, jadi makna-makna ini memang ada, ya, di dalam bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan keutamaan sebuah amalan. Sama halnya dengan Nabi SAW mengatakan sebelumnya, Ashabul Badri bil Jannah. Siapa yang ikut terlibat dalam perang Badar, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagaimana Anas bin Nadhr tidak nyesel nggak ikut, ya. Makanya dia ingin menembus dengan perang Uhud. Kita yang nggak ikut perang Uhud hanya nyolatin saudara kita, mulasarah jenazah saudara kita, menguburkan jenazah saudara kita, 2 kirot pahalanya. Dan kirot ini dibandingkan dengan bukit Uhud. Bukit Uhud besar tidak? Besar, ya. Sekitar itu ya bukit Uhud. Adapun dari mana ke mana Pak Ustadz yang disebut bukit Uhud, yang di sampingnya ya bukit apa? Ya pokoknya yang seputar itu ya Uhud, lembahnya disebut lembah Uhud. Ya. Adapun bukit kecil yang dihuni para pemanah tadi, itu juga bukit Uhud, anak bukit Uhud.
Tapi karena ada peristiwa para sahabat kumpul di situ, berjaga di situ, maka disebut Jabal Rumat, Jabal para pemanah. Ya. Nah, jadi memang Rasulullah banyak mengumpamakan amalan soleh yang mengumpamakan dengan besarnya gunung Uhud. Pikiran kita, Pak Ustadz, Bukit Uhud kalau dibawa ke surga gimana? Nah, kan gitu. Nah, sama seperti kita memahami di akhir zaman kaum muslimin akan berkumpul di mahsyar, dan mahsyarnya kaum muslimin di akhir zaman ada di mana? Di negeri Syam. Maka pasti bertanya, Pak Ustadz, apakah di hari kiamat itu orang hanya bisa selamat dan ngumpul di situ? Bagaimana kita yang ada di Condet ini? Ngumpul juga di situ atau gimana? Nah, Tanjung Barat. Tanjung Barat ya. Ya. Jadi ini gimana ya? Nah, ini sama seperti memaknai Raudhatun min riyadil jannah, memaknai taman di antara taman surga. Antara rumahku dan mimbarku, antara rumahku dan mimbarku di situ ada taman, di antara taman-taman surga. Pak Ustadz, apakah itu yang akan dialihkan oleh Allah? Raudhah yang kita umroh di situ, ya, dalam perjalanan umroh kita, raudhah itu, iya kalau raudhahnya, tapi raudhahnya yang seperti apa? Nah, tidak terjangkau akal kita hari ini. Kemarin ada jamaah bilang begini, oh anak milenial mah bisaan Pak Ustadz sekarang mah tinggal pakai teknologi AI. Nah, ya, pengen tahu surga, buka aja teknologi AI. Tapi apa begitu? Belum tentu juga. Bidadari surga, klik digital, teknologi AI. Weh, muncul cantik-cantik, apa begitu? Tidak. Yang lucu kemarin di majelis ilmu ada yang nanya, mak-mak yang nanya juga. Ya. Kata mak-mak, Pak Ustadz, kalau seseorang pernah menikah di dunia 3 kali, kalau emak masuk surga, sama laki yang mana? Wah, langsung disambut oleh para penonton ya, tertawa terbahak-bahak. Jadi tahu, oh jadi emak pernah 3 kali. Senyum si emak, iya emak dengan yang mana gitu kan. Nah, jadi memang di surga emak masih kenal sama suaminya. Yang mana begitu? Bukankah di surga itu kembali menjadi muda? Ya. Nah, lalu itulah yang mungkin dalam bahasa agama mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala ala qalbin basor. Tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri hari ini, tidak bisa kita dengarkan dengan pendengaran kita hari ini, dan juga kita tidak bisa mengimajinasikan menurut bayangan kita. Karena kalau kita buka kitab Imam Ibnu Qayyim, contohnya Bidadari Surga, seperti yang ditulis dalam kitab Biladul Afroh, negeri penuh kebahagiaan, atau kitab Darul Hijratain wa Babus Sa'adatain, kitab Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan bagaimana penduduk surga. Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya, Tafsir Soffatut Tafasir, beliau menjelaskan
penduduk surga itu ada dua kategori. Satu, penduduk surga yang betul-betul tidak pernah nginjak bumi. Memang dia asli Allah ciptakan di surga, tidak menginjak bumi. Kedua, ada penduduk surga yang datang dari bumi, kan begitu. Nah, jadi sama halnya. Maka Al-Quran mengistilahkan wanita-wanita ahli surga yang asli penduduk surga. Allah menyebutnya apa? Hurun in. Laki-laki surga Allah menyebut dengan wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu tentu saja menggambarkan alam akhir tidak seperti kita mengimajinasikan dalam bayangan kita hari ini. Yang jelas ya, mudah-mudahan Allah peruntukan bagi mereka tadi, paling tidak mandian tadiru, bagi yang sedang menunggu giliran. Tinggal kita siapkan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Nah, ya mudah-mudahan taklim ini adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Ada yang protes lagi jamaah, katanya membanggakan diri gak boleh Pak Ustadz, itu di dunia ya. Membanggakan diri di dunia ke siapa? Ke manusia. Tidak, kita bangga dengan amal yang sudah kita lakukan di hadapan siapa? Allah. Bukan membanggakan diri seperti membanggakan diri. Beda ya. Nah, itu bedanya ya, alam akhir, alam nyata. Baik, silakan, ada lagi? Mangga, Bu. Sama dengan cerita surat Al-Anfal ya. Jadi kan dia mau tanya pada Nabi, kata rampasan itu boleh bagaimana? Terus kan Allah yang menentukan ya. Ya. Menentukan apa, Bunda? Harta rampasan. Oh ya. Baik. Jadi harta rampasan itu sudah menjadi hak Allah. Karena itu kan harta rampasan itu hakikatnya punya orang ya. Punya orang. Tapi perang yang seperti apa kalau sebuah harta yang ditinggalkan dari peperangan itu menjadi milik kaum muslimin? Maka definisi sabilillahnya harus jelas. Sekarang kalau dalam bahasa Betawi, orang Taliban ketiban pulung. Bu, Taliban ketimbang pulung. Afghanistan itu negara kaya, negara miskin. Secara nyatanya lah. Miskin lah. Jangan miskin bahasanya ya. Negara kaya, negara tidak kaya. Negara tidak kaya, bagaimana kaya? Dia perang terus. Tapi apakah negara Afghanistan itu tidak memiliki harta kekayaan? Banyak, makanya diperebutkan itu karena memang di Afghanistan itu ada kekayaan. Nah, tapi apa yang terjadi setelah Afghanistan pengalaman perang melawan Soviet? Soviet hengkang, meninggalkan rampasan perang. Maka rampasannya menjadi milik Afghanistan. Orang Afghanistan jadi banyak senjata mutakhir, ya.
Datang Amerika, dikebuk lagi itu Amerika, hengkang lagi, lebih banyak lagi meninggalkan rampasan. Allah sudah menetapkan dalam suratul Anfal sampai dijelaskan satu surat khusus terkait dengan rampasan perang. Maka sudah menjadi hak Allah, Allah yang menentukan. Kalau judulnya sabilillah, maka itu kedudukannya menjadi rampasan perang. Taliban sekarang memiliki tank baja canggih, memiliki alat pelempar roket canggih, belum senjata yang pernak-perniknya. Banyak kekayaan yang ditinggalkan oleh Amerika. Ya, nah itu karena Allah yang berkehendak. Kalau definisinya jelas, sabilillah. Jadi terjadinya hukum bahwa harta itu rampasan perang kalau definisinya jelas, li'ila'i kalimatillah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Bapak masih ada? Ibu cukup? Tidak ada perlawanan lagi ini? Enggak. Acaranya besok. Ya. Ya, silakan. Tadi kan dan para banyakan orang sering menyebut bahwa perang Uhud itu Rasul pasukannya kalah. Ya. Tapi kalau saya baca di Sirah Nabawi Sayyidul Rahman Al-Mubarakfur ini, itu nggak bisa dikatakan kalah. Karena kalau yang namanya kalah misalnya nih, Rasulullah kalau memenangkan perang di suatu peperangan, nggak langsung pergi dari tempat itu, berdiam diri lah 2-3 hari bahkan seminggu, ya kan begitu. Nah ini mereka nggak berdiam diri, bahkan diuber besoknya tuh sama pasukan Rasul walaupun dalam keadaan yang parah lah sebut, tapi kan dikejar itu. Jadi nggak bisa disebut kalah, begitu Ustaz. Gimana? Baik. Memang definisi kalah. Nah ini ada gugatan nih menarik. Ibu Saripah membaca buku Ar-Rahiqul Maktum karya Al-Mubarakfuri. Kata Imam Al-Mubarakfuri, betul bahwa dalam strategi Uhud kaum muslimin banyak yang jadi syuhada. Banyak yang jadi syuhada belum tentu itu definisinya kalah. Memang dalam Islam itu, maka saya katakan tidak ada istilah kalah menang itu sebenarnya. Bukan soal kalah menang, tapi persoalan kenapa kalah atau sempat kalah, kenapa gitu. Dan akhirnya dicoba pada peperangan berikutnya menang lagi. Hatta kalah sekalipun tidak bisa dikatakan sebagai kalah yang sesungguhnya. Jadi kalah dalam makna umum, ya. Kalah dalam makna umum, memang perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Bahasanya begitu. Kalah dalam makna umum. Tapi dalam syariat tidak ada istilah kalah, gitu ya. Justru bagi mereka yang gugur bukan kalah, malah menang beliau. Ya. Dengan semakin banyaknya yang syahid, malah dia menang, gitu. Tapi semua atas izin dan kudrah Allah. Tidak semata-mata Allah berkehendak menjadikan kaum muslimin sempat kalah. Jadi sempat kalah.
Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, jadi menang dong. Jadi Uhud itu kalah atau menang? Kan begitu. Tidak bisa disebut kalah total, tidak. Cuma memang dalam prakteknya secara dohir kaum muslimin di perang Uhud kalah dohirnya. Tapi yang lebih dari sekedar dohir, maknawi dari peperangan Uhud, justru kaum muslimin banyak mendapatkan kemenangan. Kenapa? Jenderal musyrikinnya masuk Islam, sehingga menang. Pertanyaannya sekarang dibalik. Kalau Uhud itu kaum muslimin langsung menang, apakah Khalid bin Walid masuk Islam? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa jawab itu. Oh, jangan-jangan ini memang Allah sengaja, bagaimana ingin menunjukkan kepada manusia cara Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu berbeda ternyata. Hanya dengan dialog saja Khalid si pemimpin musyrikin Quraisy kok bisa redup hatinya, bisa sejuk jiwanya dan masuk Islam. Nah, jadi ini yang mungkin menjadi renungan. Betul, kalau dalam bahasa syariat memang jihad itu gak mengenal kata kalah. Jadi yang saya maksud Uhud pernah kalah, maksudnya makna kalah dalam makna umum melihat. Kenapa? Melihat dari sebab-sebab. Maka para ulama juga yang dikaji itu bukan soal kalah menangnya, tapi sebab-sebab keteledorannya. Oh, jangan-jangan memang Allah sengaja ingin menunjukkan bahwa keteledoran itulah yang membawa kebinasaan. Contoh lagi, kenapa terjadi perang sifil? Perang sifil itu perang yang menurut akal mukmin mestinya tidak terjadi. Loh, kenapa mesti tidak terjadi? Karena bagaimana bisa berperang? Kan dua-dua kelompok orang ini orang-orang soleh. Orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib orang soleh, ahli tahajud, ahli Quran, ahli sunnah. Orang yang mendukung Muawiyah juga ahli tahajud, ahli sunnah. Dua-duanya patuh taat pada Rasul. Kenapa perang? Ya, bahasa sementara kita karena ada yang menghasut. Tapi ternyata ada di luar jangkauan kita. Kalau tidak terjadi perang sifil, maka kaum muslimin hari ini tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya pengkhianat itu. Bisa dipahami? Siapa sebenarnya yang membunuh Utsman itu? Kan masih teka-teki yang membunuh Utsman itu siapa? Kelompok Ali bin Abi Thalib karena pengen jadi khalifah, atau siapa? Nah, buktinya karena terjadi perang sifil, perang di Bukit Sifil, akhirnya terjadi perjanjian atau yang disebut dengan peristiwa Tahkim Bukit Sifil. Pasukan Ali yang tadinya menang perang, jadi kalah perang karena perjanjian, gencatan senjata. Kenapa? Karena dengan Ali kalah perang, bukan kalah perang, kalah perjanjian, kalah peristiwa Tahkim, tiba-tiba 300 pasukan Ali menyatakan mundur dan menghukum Ali
dan juga menghukumi Muawiyah, mengkafirkan Ali dan juga mengkafirkan Muawiyah. Akhirnya ketahuan, oh ini biang keroknya, paham? Kalau perang Siffin tidak terjadi, tidak akan bisa diketahui yang 300 pengkhianat ini. Nah, kadang-kadang memang kita ini tidak bisa langsung menyimpulkan dalam suasana yang kredit seperti itu. Sama, makanya saya termasuk yang hati-hati dalam menyimpulkan. Jadi Pak Ustadz, gimana tentang Hamas itu? Gimana tentang Gaza itu? Mereka itu Syiah atau bukan? Atau gimana? Ini persoalannya tak semudah membalikan telapak tangan. Seperti disampaikan oleh para pemimpin Gaza, kalau kalian membuka pintu bantuan untuk kami, kalau kalian memberikan kemudahan bagi kami, senjata, gak perlu orang, kami tetap masih siap menjaga Palestina. Tapi kami butuh alat, butuh bantuan. Ternyata pintu tertutup. Lalu tiba-tiba ada yang menyodorkan. Yang menyodorkan juga bukan berarti dia itu murni menolong, belum tentu juga. Dia juga punya kepentingan. Bisa dipahami? Maka Palestina yang dikelilingi negeri-negeri Jordan, Syria, Mesir, sekarang ke Afrikanya, terutama negeri Syam, Lebanon, itu kan sudah menjadi sekutu dari negara-negara tertentu, terutama Iran. Ya, nah dia punya sekutu Persia namanya. Nah jadi dia bagaimana menentukan sikap? Ibarat orang jatuh terperosok ke jurang, apapun yang bisa dipegang, ya dipegang. Ada pohon dipegang, ada rumput pun dipegang, ada akar pohon dipegang. Apa yang bisa dipegang, yang penting selamat dulu dipegang. Jadi tidak bisa to the point disimpulkan. Harus ada data-data yang valid. Nah itulah kalau ngomongin perjuangan. Jadi sama seperti bapak-bapak kita dulu begitu. Jadi bagaimana, makanya kenapa Pak Nasir endingnya bicaranya begitu. Republik ini kita sebagai bangsa merdeka, syukur nikmat tetap harus terus, tapi di dalamnya ada kelemahan. Tapi di balik kelemahan mungkin ada kekuatan yang terpendam, kata beliau begitu. Baik, saya pikir itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin tetap menjaga kita semua, menjaga dalam keimanan, menjaga dalam ukhuwah, menjaga dalam semangat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan itu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.